Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Asdaqal hadiits kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hasyirul ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kita sudah selesaikan asal yang kedua ya. Dari pokok yang kedua seputar masalah persatuan dan lawannya yaitu perpecahan. Kita simpulkan dari asal yang kedua ini yang diterangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Bisa dilihat di diktat di cetakan As-Sunnah itu dari poin-poin pembahasan yang diterangkan oleh Al-Ustadzul Qarnain hafizahullah ta'ala. Diterangkan di sini ada 3 pelajaran yang diambil yang sudah kita bahas semua ya. Kita simpulkan saja dari pembahasan ya. Jadi padanya ada penjelasan kewajiban untuk bersatu dan larangan berpecah dalam agama. Ya, ini sudah diterangkan ya dari perkataan Syekh, amarallahu bil ijtima'i fid din wa nahaa 'anit tafarruqi fi. Sudah kita baca ayat-ayat dan hadis seputar masalah ini ya. Kan jelasnya pembahasan ini dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, penyelewengan makna perpecahan dalam pokok agama dan cabang-cabangnya. Jadi jelasnya pembahasan ini ternyata di sisi orang-orang belakangan ya di masa penulis rahimahullah taala itu mereka tidak memahami apa itu makna al-ijtima' dan tafarruq ini. Bahkan mereka memahami sebaliknya. Diterangkan di situ kan, "Tsumma sara al-amru ila anal iftiraq fi usulid din wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fid din." Kemudian perkara berubah. Menjadilah perpecahan dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya ya, itu merupakan ilmu dan fikih dalam agama. Jadi orang yang berpecah di situ dalam akidah mereka misalnya ya. Ini akidah Asy'ariyah, ini akidah Mu'tazilah, ini akidah tasawuf misalnya. Dan akidah-akidah yang lain. Itu dianggap sebagai orang yang berilmu atau berpecah dalam cabang-cabang agama ini ya, seperti dalam masalah fikih ya yang sudah kita terangkan ada madhab ya, ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali ya. Bermadhab itu tidak tercela. Yang tercela di situ ketika dia fanatik. Ya, ketika dia apa? Fanatik dengan madhabnya. Ya. Dia tidak mau terima kebenaran kecuali dari madhabnya saja. Itu kan perpecahan. Harusnya dia kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Di masa Nabi kan tidak ada madhab-madhab itu. Di masa para sahabat belum ada madhab yang kita kenal itu ya. Itu yang harusnya dipegang.
Nah, di masa Syekh, orang yang berpecah dalam bentuk seperti itu dianggap sebagai ahli fikih. Ya. Ketika dia fanatik dengan madhabnya, nah, tidak menerima kebenaran dari madhab yang lain, itu dianggap sebagai apa? Ahli fikih katanya. Jelas ya? Dan diceritakan ya oleh para ulama di masa dahulu di Masjidil Haram itu ada 4 mihrab. Yang pertama ada mihrabnya orang-orang Hanafiyah, mazhab Hanafi. Ada mihrabnya orang-orang Malikiyah, mazhab Maliki. Ada mihrabnya orang-orang Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Ada mihrabnya orang-orang Hambaliyah, mazhab Hambali. Mereka salat masing-masing diimami oleh orang-orang yang bermadhab yang sama. Orang Hanafi hanya salat di belakang Imam Hanafi. Orang-orang Malikiyah misalnya hanya salat di belakang imam dari mazhab Maliki juga. Orang-orang Syafi'iyah hanya salat di belakang imam orang Syafi'i. Ya, demikian pula orang-orang Hambaliyah hanya salat di belakang imam yang bermadzhab Hambali. Ya, mereka tidak salat di mazhab yang lain ketika berbeda apa? Mazhab. Nah, itu yang tercela. Itu dianggap sebagai fikih. Ya, dianggap sebagai apa? Fikih dalam agama. Berbangga dengan perpecahan itu. Itu yang tercela ya, yang harusnya dijauhi. Ya, tapi setelah itu kan Saudi Arabia bersatu, ya, dan dihilangkanlah dari tuntunan ibadah berdasarkan mazhab-mazhab tadi itu. Dan kemudian di masalah yang ketiga yang diterangkan di situ dari kesimpulan pembahasan, ya, perintah agar bersatu dalam agama ini dianggap tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang zindik atau orang gila. Nah, kayak tadi kalau misalnya mereka diajak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para ulama salaf, ya, mereka menolak di situ. Nah, yang berkata seperti itu hanyalah orang zindik saja, orang munafik atau orang gila. Karena asalnya mereka sudah berbangga dengan kelompok-kelompoknya, baik itu di pembahasan akidah tadi atau di pembahasan fikih. Jelas ini ya. Jadi ketika mereka diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka menganggap itu dari perkara yang aneh, dari perkara yang aneh. Padahal itulah jalan persatuan. Itulah jalan persatuan. Tapi sekarang kita lihat asal yang ketiga. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-asl tsalits anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Fabayyana Allah hadza bayanan sya'i'an dha'i'an biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Thumma sara hadzal asl la yurafu 'inda aktsara man yad'i al-'ilm. Fa kaifa al-'amalu bi? Dapat penulis al-asl tsalits, pokok yang ketiga. Kata beliau, anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Sesungguhnya di antara dari kesempurnaan persatuan yaitu mendengar dan taat kepada siapa yang memerintah kita, walau kana 'abdan habasyian, walaupun dia adalah budak Habasyi.
Fabayyana Allahu hadza bayanan syai'an za'ian biwujuhin min adwa'il bayan syar'an wa qadaran. Maka Allah menjelaskan asal yang ketiga ini dengan penjelasan yang terkenal, yang tersebar dengan sisi-sisi dari berbagai jenis penjelasan, baik secara syariat, yang maksudnya secara dalil Al-Quran dan Sunnah ya, ataupun secara qadara, kenyataan yang terjadi. Nah, thumma sara al-asl la yu'rafu 'inda aktsara man yad'i al-ilm fa kaifa al-'amalu bi. Ya, kemudian asal ini tidak diketahui di sisi kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Ya, maka bagaimana mereka mau beramal dengannya? Ini asal yang ketiga ya dari pokok agama. Ya, sudah kita baca kemarin dari hadis riwayat Imam Muslim ya. Maksudnya perkara tauhid, kemudian masalah persatuan ini, dan mendengar dan taat pada pemerintah. Ini tiga perkara diterangkan dalam satu hadis. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Ya. Di situ kata Rasulullah SAW, Inna Allaha yarda lakum thalathan, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Ya. Sesungguhnya Allah telah meridhai untuk kalian tiga perkara. Ya, kalian menyembahnya dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah. Dan yang ketiga ini, kalian tulus kepada siapa yang memegang perkara kalian. Maksudnya pemerintah ya. Jadi ini dari bentuk kesempurnaan ijtima, persatuan. Nah, sudah diterangkan ya di asal yang kedua. Persatuan itu dengan dua makna. Dia bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salaf. Atau yang kedua, dia bersatu di bawah pimpinan penguasa Muslim yang syah. Jelas ya? Itu makna persatuan semuanya. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, serta apa yang ditafsirkan oleh para ulama as-salaf. Baik. Nah, di sini bentuk persatuan jenis yang kedua, yaitu mendengar dan taat pada pemerintah. Ya. Nah, pembahasan seperti ini itu tidak dibahas ya oleh orang-orang yang suka demo-demo itu, tidak dibahas di buku akidah mereka. Ya. Karena ketika mereka bahas ini, habis mereka akan terungkap dari aib mereka itu. Nah, jadi pembahasan seperti ini itu tidak ada di buku-buku akidah mereka. Dari orang-orang yang suka kudeta, mengkritik, memberontak kepada pemerintah. Nah, baik. Sekarang di sini siapa yang dimaksud dengan pemerintah yang kita wajib mendengar dan taat pada mereka? Syekh rahimahullah taala membahasakan dengan bahasa apa? Al-Amir liman ta'ammara alaina. Ya, kepada siapa yang memerintah kita. Baik. Kadang dikenal juga dengan nama khalifah. Dengan nama apa? Khalifah. Seperti al-khulafa ar-rasyidin. Mereka dikatakan khulafa, itu kan jamak dari kata apa? Khalifah. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, ini yang masyhur dikatakan apa? Khulafa ar-rasyidin, khalifah. Kadang juga dinamakan dengan sultan. Dengan bahasa apa? Sultan. Iya.
sama artinya penguasa. Ya. Kadang yang keempat dibahasakan dengan ulil amr, ulil amri minkum, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Kalau belakangan ini berkembang, ya, kalau di negeri kita misalnya ada disebut apa? Presiden. Yang di bawahnya lagi ada namanya apa? Gubernur. Ya. Di bawahnya lagi ada bupati, ya, atau wali kota misalnya kan. Di bawahnya lagi ada camat, ya, ada kelurahan. Ini semuanya apa? Pemerintah. Yang wajib kita mendengar dan taat kepada mereka. Nanti akan diterangkan, ya, mendengar dan taat itu pada perkara yang apa? Yang ma'ruf. Liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Walaupun penguasa itu seorang budak Habasyi. Seorang budak Habasyi. Ini nanti diterangkan di dalam hadis, ya, nanti kita akan baca. Jadi walaupun dia seorang budak, tapi kalau dia berhasil jadi penguasa misalnya, dia wajib mendengar dan taat pada perkara yang ma'ruf. Baik. Nah, di sini ada pembahasan yang lain lagi sebelum kita baca ayat-ayat dan hadis, ya. Ada pembahasan kapan seorang itu dianggap syah menjadi penguasa, menjadi pemimpin. Itu diterangkan oleh para ulama dengan dua bentuk. Yang pertama, dia syah menjadi pemimpin ketika dipilih oleh ahlul halli wal aqd, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dipilih oleh ahlul halli wal aqd ini. Dipahami, ya? Baik. Kemudian yang kedua, kadang dia syah menjadi pemimpin ketika ada wasiat dari pemimpin sebelumnya. Dari pemimpin sebelumnya. Misalnya dia bilang, yang menjadi penguasa setelahku adalah si ini. Jadi ketika orang ini sudah meninggal, maka otomatis yang naik setelahnya adalah orang itu yang sudah ditunjuk. Ya. Itu sebagaimana terjadi pada Umar Ibn Al-Khattab. Ya. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar. Setelah beliau, yang menggantikan adalah siapa? Umar Ibn Al-Khattab. Jelas, ya? Baik. Ini yang berjalan di negeri-negeri Islam. Iya, seperti di Saudi Arabia itu kan, ada rajanya, ada putra mahkota, itu calon penguasa. Jadi ketika raja meninggal, otomatis naik putra mahkota itu. Ada cara yang ketiga, tapi ini bukan cara yang benar, ya. Misalnya dia melakukan kudeta, dia memberontak, dia gulingkan penguasa yang syah, naik dia jadi penguasa. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu modelnya, dia naik jadi penguasa, maka dianggap syah, wajib mendengar dan taat, ya, pada perkara yang ma'ruf. Ya, tidak boleh memberontak untuk menjaga agar jangan sampai terjadi lagi perpecahan. Jadi caranya salah, tapi ketika kita sudah naik jadi penguasa, maka kita wajib mendengar dan apa? Dan taat. Jelas, ya? Baik, sekarang di negara kita misalnya, pakai cara mana ini dari yang tiga tadi itu? Ayo. Cara pertama, kedua atau ketiga? Dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Tidak. Ya, bahkan dipilih oleh masyarakat semua kan? Sudah beda itu caranya. Yang kedua, ada wasiat dari pemimpin sebelumnya. Hah? Tidak juga. Ya, berarti cara yang ketiga.
Ya, salah caranya, tapi bukan kudeta ya. Dia pakai cara yang salah, seperti pemilu misalnya kan. Tapi ketika dia sudah naik, maka apa? Sama juga dengan yang lain tadi itu. Ketika naik Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa dengan cara mengkudeta itu, para sahabat yang masih hidup, mereka membaiat, mendengar dan taat. Jelas ya? Baik. Mungkin sekira itu dulu ya. Insyaallah taala cukup. Jadi kita sudah paham ya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang wajib kita mendengar dan taat kepadanya. Saya sekira itu dari akhir majelis. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.